Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan kita mulai pembahasan berkaitan dengan masalah puasa, masalah siam. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dan kita alhamdulillah diberikan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan sehat jasmani dan rohani kita bisa menunaikan ibadah puasa dan insya Allah kita akan sempurnakan nanti sampai pada menjelang bulan Syawal. Dan ini patut disyukuri kondisi seperti ini, karena banyak sekali saudara-saudara kita pada hari ini tidak bisa berpuasa, mungkin jasmaninya tidak sehat, dalam keadaan sakit, ya. Sehat sih ada, tapi rohaninya nggak sehat, ya. Jasmaninya sehat, tapi rohaninya nggak sehat, sehingga dia juga nggak puasa. Imannya kagak sehat. Jadi kita kudu bersyukur bahwa kita diberikan oleh Allah sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan ini adalah satu syariat yang cukup berat, ya. Satu ketentuan yang cukup berat yang telah ditentukan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena tugas-tugas yang sangat berat, syariat yang berat itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku beriman tapi kemudian dia enggak puasa, bohong imannya tuh. Bohong pengakuannya. Ya. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti kita akan sempurnakan di penghujung bulan Ramadan sampai masuk 1 Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syam, kitab daripada Syam, menerangkan tentang masalah puasa. Wasara itu wujubis syam salah satu asya'a, dan syarat wajib syam, wajibnya puasa, salah satu asya'a itu ada 3. Kalau bicara syarat itu memang berada di luar pelaksanaan ibadah, tapi itu menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Syarat itu meskipun dia berada di luar pekerjaannya. Contohnya, kalau kita pengen sholat, syaratnya apa? Mesti wudu. Kalau nggak wudu, ya nggak sah sholatnya. Padahal wudu dengan sholat berbeda masalah, ya. Berbeda. Syaratnya si wudu itu adalah di luar pekerjaan salat. Tetapi jika syarat tidak terpenuhi, maka nggak sempurna sholatnya, tidak sah. Begitu juga dengan puasa, syarat puasa. Jadi ketika seseorang berpuasa tapi tidak terpenuhi syaratnya, maka orang tersebut tidak sah puasanya. Wasara itu wujubis syam, dan bermula syarat-syarat wajibnya puasa. Salah satu asya'a ada 3. Al-islamu wal bulugu wal aklu wal qudratu ala shaum. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Dia mesti beragama Islam. Wal bulug, yang kedua baligh. Kita udah tahu lah balik itu apa. Ya, yang kedua bahwa orang tersebut mesti sudah akil baligh. Kemudian yang ketiga wal aqlu. Syaratnya harus berakal.
Syaratnya harus berakal. Nah, ada kitab yang lain syaratnya ditambah menjadi 4, enggak 3 lagi. Wal qudratu 'alas shaum, dan yang keempat dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk melakukan puasa. Nah, itu syaratnya. Syaratnya seperti itu. Baiklah, kita akan coba masuk kepada syarahnya, keterangan daripada matan yang tadi kita sudah terjemahkan. Kitabu Ahkamis Syiyam, bermula kitab. Ya, kitab ini berbicara tentang hukum-hukum puasa. Ahkam, hukum-hukum puasa, ketentuan-ketentuan puasa. Wa huwa wasaumu masdaroni maknahuma lughatan al-imsaku. Jadi siam dan saum, siam dan saum, kadang kita nyebutnya siam, ya. Kadang kita nyebutnya saum. Nawaitu sauma ghadin, saum, tapi maknanya sama, ya. Siam dan saum masdaroni itu adalah 2 masdar. Jadi kalau kita belajar nahwu shorof, paham deh apa sih yang dimaksud dengan masdar. Ya. Umur 75 tahun belajar nahwu shorof, kumaha. Saya sih menganjurkan kalau pengen belajar nahwu shorof itu anaknya dari SD yang daya tangkapnya masih murni, masih kuat. Kong Amsari 75 tahun baru belajar nahwu shorof. Nangkepnya udah susah. Yeah. Pagi-pagi kudu jaga. Kalau nggak ada konggit, aduh, ini kampung berantakan. Banyak maling. Habis jaga dia ke kebun, mikirin kebunnya, boro-boro mikirin nahwu shorof, mikirin kebunnya aja udah susah. Makanya saya sangat menganjurkan kalau pengen belajar nahwu shorof dari usia SD, karena nahwu shorof itu banyak hafalan, terutama masalah shorofnya. Jadi siam dan saum itu adalah 2 masdar. Maknahuma lughatan, makna keduanya yaitu makna siam dan saum secara lughah, secara bahasa al-imsaku. Artinya al-imsaku menahan. Al-imsaku artinya menahan. Itu secara bahasa. Wa syar'an, dan makna siam dan saum secara syariat, secara syarak, imsaku an muktiri biniyatin maksusatin. Ya. Jadi kalau secara syariat imsaku an muktirin yaitu menahan dari perkara yang membuka, dari perkara yang membatalkan. Ya. Dari perkara yang membatalkan puasa itu. Menahan dari perkara-perkara yang membuka, yang menyebabkan orang menjadi batal puasanya. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi ada aturannya tuh masalah niat. Salat juga niatnya khusus. Begitu juga masalah puasa, niatnya khusus yang diajarkan oleh Nabi dan juga oleh para ulama. Makanya dikemukakan biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus, jami'a naharin, sepanjang hari itu puasa. Nah kalau cuma setengah hari nggak disebut dengan siam secara syariat. Yeah. Kan ada anak-anak kita, papa pengen puasa umur 6 tahun. Ya udah silakan, nggak apa-apa. Nggak seharian penuh,
jam 10 udah buka. Alhamdulillah, nanti ditingkatkan lagi jam 12 zuhur udah buka. Nah, yang demikian itu pelatihan puasa. Tapi penentuan secara syariat bahwa puasa itu harus sehari penuh. Dari subuh sampai maghrib. Ya. Jadi kalau enggak sehari penuh maka dia tidak disebut puasa secara syariat. Qabilin lis-shaumi min muslim, akilin tahirin min haidin wa nifasin. Ya. Di mana dia puasa sepanjang hari yang dapat dibuat untuk berpuasa. Jadi di dalam Islam ada puasa-puasa hari-hari yang diperbolehkan untuk puasa, ada yang enggak diperbolehkan untuk puasa. Contoh yang tidak diperbolehkan nanti pas Idul Fitri 1 Syawal enggak boleh kita puasa. Ya. Ustaz pengen sempurnain puasa. Tanggal 1 Idul Fitri dia puasa, orang sholat Idul Fitri dia puasa, enggak boleh, haram. Ya. Enggak, tapi kan yang memang diinikan disunahkan 6 hari setelah puasa. Iya benar, tapi setelah 1 Syawal. Setelah 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, boleh dia puasa. Puasa sunat 6 hari Syawal. Tapi kalau pas 1 Syawal, ketika kita mengadakan sholat Idul Fitri, maka haram. Ada lagi hari-hari haram, yaitu hari nahar. Jadi digunakan puasa itu pada hari-hari yang memang diperbolehkan untuk melakukan puasa. Hari-hari yang enggak diperbolehkan jangan puasa. Ya. Qabila lis-shaumi min muslimin, akilin yang berakal, tahirin suci, minal haidin wa nifasin suci daripada haid, suci daripada nifas. Tuh syaratnya ya. Kalau haid ya udah enggak usah puasa. Perempuan atau ada? Iya, perempuan. Ya masa laki-laki haid? Kagak ada laki-laki haid, emangnya konggit. Ya? Jadi suci daripada haid, suci daripada nifas. Mangga silakan, apabila terpenuhi syarat-syarat ini silakan dia berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya'a. Dan syarat-syarat wajib puasa ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya'. Dan di dalam kitab naskah yang lain 4. Ya, 4 perkara tuh untuk syaratnya. Tadi tuh yang awal kita udah jelaskan. Ada yang membahasnya 3. Syaratnya ada kitab yang lain, ulama yang lain membahas syaratnya 4. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wa qudratu ala shaum. Nah, di sini si pengarang matannya 4 syarat. Al-islamu yang pertama Islam, wal bulughu yang kedua balik. Bila umur berapa? 18, udah akil balik berarti. Ya kita kan perlu nanya. Namanya jemaah. Nanti khawatir anaknya bapaknya sama emaknya meneng baik, nggak tahu anakku udah akil balik 18 tahun laki-laki udah insyaallah udah akil balik ya. Syarat yang kedua al-bulugh, yaitu dia balik, sudah akil balik. Wal aqlu, dia berakal sehat. Wal qudratu ala shaum,
dan dia memiliki kemampuan, kekuatan untuk melakukan puasa. Wa hadza huwa as-sakitu ala nuskhati salasati. Dan ini yang kudratu ala shaum, mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk berpuasa, ya, gugur. Kata-kata ini tidak ada di dalam pembahasan kitab yang syaratnya 3. Jadi kalau kitab atau ulama yang menyatakan 3 syarat, maka dia cukup sampai pada Islam, belum berakil balik dan berakal. Dia tidak menggunakan wal qudratu ala shaum. Fala yajibu shaumu ala addadi zalika. Maka tidak wajib puasa atas yang berlawanan dari yang demikian itu. Enggak ada kewajiban. Apa yang pertama syaratnya? Islam. Maka orang-orang yang tidak Islam, yang bukan Muslim, baik itu Kristen, Katolik, Yahudi dan lain sebagainya, yang non Muslim, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Dia mau puasa silakan, tapi nggak ada kewajiban. Makanya di hadapan Allah, puasanya orang kafir tidak akan dihitung. Kalau kita kan dihitung, kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan atau ganjaran pahala. Kalau kita melakukan puasa. Sekali lagi, orang-orang non-muslim tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Karena apa? Puasa itu syarat yang pertama Islam. Kemudian wal bulugh. Syarat yang kedua balik. Maka yang belum balik enggak ada kewajiban. Yang belum akil balik enggak ada kewajiban. Perempuan sudah haid, sudah menstruasi, maka dia wajib dia puasa. Kalau belum haid, belum menstruasi itu perempuan, berarti dia belum akil balik. Berarti tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Yang laki-laki udah mimpi jima, udah mimpi basah. Kalau saya sih biasa nanya sama anak biar dia paham. Udah mimpi belum? Ya namanya kita orang tua kan harus ajarin. Jangan sampai dia nggak ngerti hukum. Dia nggak ngerti masalahnya, lantas dia tidak puasa, perlu akil balik, sian dia, karena dia menanggung dosa. Udah, papa. Apalagi sekarang anak kita yang lagi, yang paling bontot, udah 15 tahun, masuk akil balik, wajib puasa. Yang belum akil balik, nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Boleh dia berpuasa, boleh untuk pembelajaran tuh tadi. Misalnya anak kita masih SD laki-laki 7 tahun, ya, kita kan perlu mengenalkan syariat ini kepada anak. Ajarin tuh puasa. Pertama sampai jam 10, terus hari kedua atau hari berikut sampai jam 12, hari berikutnya lagi sampai asar, katakan begitu. Nah ini adalah pembelajaran. Agar anak itu terbiasa nanti setelah dia akil balik, dia terbiasa berpuasa. Kemudian wal aklu, syarat yang ketiga berakal. Orang gila gimana Ustaz? Nggak ada kewajiban orang gila berpuasa. Nggak ada kewajiban. Jadi kalau ada orang udah akil balik kemudian nggak puasa, sama juga dengan orang gila. Islam udah akil balik,
akalnya sehat. Dia nggak puasa, sama juga dengan orang gila. Kan gitu ya? Iya, biarin aja. Orang mau dengar kayak si Ustadz kok gitu. Emang bener. Sama begitu saya ceramah, saya khotib. Siapa yang kagak puasa? Saya ceramah gitu. Siapa yang nggak puasa? Saya. Ente Islam? Iya. Udah akil balik? Iya. Berakal sehat? Iya. Kok nggak puasa? Nggak puasa? Enggak. Ente sama orang gila. Jadi orang gila tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Kemudian syarat yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan untuk melakukan puasa. Orang sakit gimana? Orang sakit kan tidak memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan dia untuk melakukan puasa, maka tidak ada kewajiban orang sakit. Tidak ada kewajiban berpuasa. Pilek Ustadz, lah pilek doang mah ya berpuasa atuh. Pilek doang puasa, misalnya sakitnya pilek. Kenapa enggak puasa? Pilek mah kan sakit Ustadz. Pilek doang masih tetap memiliki kemampuan dia puasa. Maksudnya sakit di sini memang sakit yang apabila dia berpuasa justru akan menambah penyakitnya. Dan itu pun berdasarkan keterangan ahlinya, dokter, tabib. Bukan atas kemauan diri sendiri, ada keterangan. Sehingga si dokter memberikan penjelasan bahwa Anda tidak diperkenankan berpuasa. Itu karena penyakit Anda, jika Anda berpuasa, penyakit Anda akan bertambah-tambah. Jadi orang ini kadang-kadang gak puasa terus dibilang sakit, tapi atas kemampuan dia sendiri, atas keinginan dia sendiri. Mestinya ada surat dari ahlinya. Kan begitu kan? Kayak kalau kita lihat fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau saya lihat ini memang segala bidang. Kalau kalian memang gak ngerti kesehatan, tanya sama dokter. Kan gitu. Sakit, tanya sama dokter. Dokter, saya boleh gak puasa? Boleh. Nah, meskipun sakit karena ada keterangan boleh, mangga silakan dia puasa. Tuh, yang kedua, orang yang sudah tua renta, baik laki-laki maupun perempuan yang udah tua renta, dia tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Ya kok? Nggak ada kemampuan untuk dia berpuasa, maka orang-orang tua yang sudah tua renta, yang sudah uzur, boleh tidak melakukan puasa. Tapi nanti ada ketentuan hukum yang lain. Misalnya dia bayar fidyah. Ya. Jadi ini syarat ini sudah kita bahas dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Kita kan ada sesi tanya jawab ya berkaitan dengan masalah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.